Iya, kebetulan saya tahun lalu pakai project based learning, kebetulan itu juga pasca gempa. Jadi sekolah ini sempat kena gempa juga, terus akhirnya saya memberikan challenge sebenarnya. Jadi tugas yang saya bikin sebagai challenge untuk anak-anak yaitu membuat uh, panduan untuk gempa bumi di sekolah gitu. Yang pasti memberikan keterampilan ya buat si anak, meningkatkan keterampilan si anak, dan gitu juga untuk membuat si anak lebih, peserta didik lebih berpikir lebih jauh, nalarnya jalan, terus lebih kreatif yang pasti sih. Karena kan PBL itu kan project based learning, berarti biasanya pasti menghasilkan suatu produk gitu. Yang pertama, pastikan kita harus menyelidiki masalah apa sih gitu. Kayak kemarin kan kebetulan sohnya gempa ya, kena gempa dan anak-anak panik. Itu saya bikin mereka mengevaluasi gitu. Kira-kira anak-anak yang kemarin apa sih yang terjadi pas gempa gitu. Oh, mereka akhirnya menyelidiki masalah kan. Masalahnya, oh ada anak yang malah kabur dari tangga rebutan, atau ada anak-anak yang malah cuman diem aja di kelas. Nah, itu kan suatu masalah. Nah, mereka menyelidiki masalahnya lalu didiskusikan dengan sekaligus mencari informasi mengenai gempa tersebut itu gimana sih penanggulangannya, terus mitigasi gempa tuh gimana sih sebelum, saat, dan sesudah. Terus dia juga melakukan diskusinya waktu itu ke saya sih, anak-anaknya, kak ini benar atau enggak gitu, kira-kira apa aja yang mesti ditambahin. Nah dari situ setelah mengumpulkan informasi, mereka diolah informasi tersebut dijadikan sebuah produk, yaitu yang tadi saya bilang, buku panduan mitigasi gempa untuk sekolah. Jadi dari awal sampai akhir memang si anaknya yang langsung terjun untuk mengolah PBL tersebut gitu. Jadi dari awal penyelidikan masalah, terus mencari informasi, terus setelah mencari informasi mereka didiskusikan lalu mendapatkan suatu solusi. Nah, solusi yang saya berikan kemarin itu mereka mendapatkan yaitu panduan untuk mitigasi bencana gempa. Siswa jadi lebih aktif, jadi lebih kreatif yang terutama, karena keren banget ya, dari PBL tersebut saya jadi nemuin bibit-bibit anak yang bisa desain grafis. Jadi walaupun di luar geografi mereka punya skill-skill lain gitu yang nanti bakal berguna buat dia ke depannya. Terus juga mereka jadi seneng karena kan uh, langsung berkecimpung di dalamnya gitu, ke lapangan gitu. Yang pasti sebagai fasilitator siswanya. Ide bisa jadi cuma sekedar menyumbang ide, tapi mereka yang akan menggodok sendiri idenya tersebut. Gitu. Project based learning ini salah satu strategi yang bagus ya, karena benar-benar siswa aktif di situ. Jadi gurunya sebagai fasilitator, tapi siswa dari awal sampai akhir mereka yang mengerjakan gitu. Dan lebih bagusnya lagi, namanya juga project based learning, mereka akan menghasilkan suatu produk. Nah, produknya ini bisa bermanfaat buat yang lain gitu. Itu justru lebih bagus lagi, meningkatkan kreativitas si anak, keterampilan si anak, kecerdasannya si anak lebih tinggi lagi gitu. Jadi bagus banget, harus diterapin untuk semua guru.